أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun dari nikmat yang diberikan oleh Allah, wajib kita syukuri kepada Allah, apalagi nikmat-nikmat besar. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ilmu dan lain sebagainya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan cara menjauhi segala hal yang sudah dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Karena apa yang ada di dalam As-Sunnah, apa yang disabdakan Nabi SAW itu statusnya sama dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat mengikat kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu cara bertakwa kepada Allah yang ingin saya tanamkan pada diri saya dan saudara-saudara saya adalah ada dua hal. Pertama, berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun, karena Allah, mengikuti aturannya Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah dalam berbuat baik tersebut. Tidak boleh semaunya tentunya, ya, mengikuti aturan Allah. Berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, bahkan kepada hewan, apalagi kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang wajib kita muliakan, orang tua, guru, para pimpinan. Itu semuanya mengikuti aturan Allah dan karena Allah. Yang kedua, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menguasai bidang tertentu, satu bidang atau lebih dari pekerjaan, dari keahlian, dari keterampilan, untuk kita gunakan di jalan Allah, untuk mencari rezeki yang halal di jalan Allah, untuk membantu orang lain, untuk memajukan lembaga Islam dan seterusnya. Kita punya keahlian satu atau lebih, keahlian dalam segala hal yang baik, bukan dalam hal yang haram, yang jahat. Itu adalah ibadah. Jadi ada ibadah namanya ibadah profesionalism, ya, ibadah al-itqan fi kulli syai', al-ihsan fi kulli syai'. Dua hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas dan gamblang dalam satu hadis saja.
An Abi Ya'la Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah mewajibkan, al-ihsana, ada dua tafsir, ada dua makna sekaligus, dua-duanya terkandung di dalamnya dan benar. Al-ihsana ala kulli syai' itu maknanya berbuat baik kepada apapun, kepada siapapun. Makna yang kedua, al-ihsana ala kulli syai', yaitu berbuat baik dalam segala hal, yaitu ahli dan profesi dalam segala bidang. Lalu Nabi SAW memberi dua contoh setelah menetapkan kaidah ini. Lalu disebut oleh Nabi contohnya apa yang untuk menunjukkan sekaligus dua makna ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, membunuh siapa? Membunuh orang yang boleh dibunuh secara hukum, ya, orang yang boleh dibunuh secara hukum. Orang yang boleh dibunuh secara hukum biasanya orang kafir harbi, orang kafir musuh, kafir memusuhi, perang, atau orang penjahat yang hukumannya hukuman mati. Berarti secara undang-undang dia boleh dibunuh. Kalau di luar itu tidak boleh, adalah dosa besar kalau membunuh orang di luar hukum, ya. Nah, ketika membunuh orang yang berhak untuk dibunuh, yang itu biasanya orang jahat atau orang kafir harbi, itu pun kata Nabi SAW wajib bagus, wajib baik, berbuat baik kepada orang yang musuh, orang yang jahat yang dihukum mati, orang kafir harbi yang dihukum mati. Itu harus berbuat baik, tidak boleh menzoliminya, ya, menyiksanya, hanya dibunuh. Lalu carilah cara pembunuhan yang terbaik dan tercepat. Jadi berbuat baik hatta kepada orang kafir harbi dan kepada orang yang jahat, lalu ahli di dalam melaksanakan tugasnya. Ala kulli syai' innallaha kataba, ini hukumnya wajib, wajib, kataba. Kalau dalam bahasa Al-Quran Allah selalu menggunakan kata kataba ini terkait dengan sesuatu yang wajib. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi kata kitaban mauquta, kutiba alaikum, itu menunjukkan wajib. Maka innallaha katabal ihsan itu bersifat wajib di dalam Islam. Bersifat wajib berbuat baik kepada orang yang jahat tadi, yang berhak dihukum mati, atau kepada orang kafir harbi yang memang dalam perang ya harus dibunuh, tapi dengan cara yang terbaik. Tidak boleh menyiksa sebelumnya dan tidak boleh menjinjang setelahnya. Ini ajaran Islam yang sangat luhur, yang luar biasa, agama yang mengajarkan peradaban. Kemudian contoh yang kedua adalah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau engkau menyembelih hewan ternak, dan sekarang ini sudah mendekati Idul Adha, kalau kalian menyembelih hewan, fa ahsinu adzibhata, maka baguskan caramu di dalam menyembelih. Kita harus profesional. Pertama berbuat baik kepada hewan. Hewan pun kita harus berbuat baik kepadanya. Ini hewan. Tadi kepada orang kafir atau orang jahat, sekarang kepada hewan.
Nah, yang kedua, profesional dalam melaksanakannya tugas, dalam melaksanakan tugas. Kalau kamu menyembelih, maka baguskan penyembelihannya dengan cara tidak boleh kasar, tidak boleh keras dalam menarik, tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya sakit atau membuatnya takut, ya. Misalkan dihadapkan kepada temannya yang juga sedang disembelih, atau dihadapkan kepada darah, tidak, ya. Disiksa juga tidak boleh. Diperlakukan dengan lembut, dengan baik, diarahkan ke kiblat, membaca bismillah, kemudian dengan pisau yang tajam, orangnya pun profesional, kemudian dibiarkan sampai sempurna, menyembelihnya dengan cepat, secepat mungkin, sesempurna mungkin, sehingga Nabi SAW menyebutkan sebagian teknisnya, wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah salah seorang kamu mengasah pisaunya dengan tajam, setajam mungkin, alatnya disiapkan sebagus mungkin, selengkap mungkin, ya, untuk menjamin profesionalitas dan juga berbuat baik kepada terhadap apa yang disembelih, ya. Wal yurih dzabihatah, dan hendaklah mengenakkan, ya, menyamankan hewan yang dia sembelih supaya nyaman, supaya tenang. Termasuk nyaman adalah ketika disembelih ditunggu sampai selesai nazak, tidak bergerak, baru dikuliti langsung. Sebelum bergerak selesai tidak boleh dikuliti, itu tidak baik, atau dibiarkan lama, tidak baik. Maka profesional di dalam menyembelih itu diantaranya, begitu pihak yang menguliti sudah selesai dari yang satu, baru disembelih, kemudian selesai segera dikuliti. Jangan sampai menumpuk dalam waktu lama, nanti berbau dan lain sebagainya. Itu diantara cara menyembelih yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri dengan kaidah mimbabi aula, ya, kalau kita diperintah satu untuk berbuat baik kepada orang kafir harbi dalam membunuhnya, orang jahat yang berhak dibunuh dalam membunuhnya, apalagi kepada orang yang tidak berdosa, kepada orang baik, kepada orang muslim, apalagi orang yang memang punya hak dimuliakan, dihormati. Itu ajaran agama kita. Kemudian kalau kita wajib profesional, ya, dalam melaksanakan hukuman mati, dalam melaksanakan penyembelihan, apalagi dalam hal yang lain, dalam mengajar anak, mendidik anak, membangun rumah tangga, dalam berdagang, ya, dalam membangun bangunan dan seterusnya, semuanya harus karena Allah, di jalan Allah, agar ketemu pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi inilah salah satu jawami al-kalim, sabda Nabi yang luar biasa, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini mewajibkan dua hal agar kita berbuat baik kepada siapapun, jangan berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada hewan saja sudah tidak boleh, ya. Jangan sampai apapun, kalau kita berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat zalim, maka dosanya akan besar. Kalau kita posisi orang yang menjabat, orang yang kuasa, maka dosanya juga berlipat, ya, karena kita mentang-mentang berkuasa, misalkan punya kekuasaan kemudian berzalim kepada orang lemah, itu double keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi orang muslim kita wajib baik, jadi rakyat, jadi pemimpin, jadi guru, apalagi jadi ustadz, jadi ulama, semuanya harus memiliki kewajiban ini, akhlak yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna bagi kita semuanya untuk menambahkan ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang kewajiban kita untuk ahli dalam segala bidang pekerjaan kita, itu ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang lebih tegas, yang juga tidak kalah tegasnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Hadis rawahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat wa sahahahu Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum, apabila salah seorang kamu melakukan sebuah amalan, sebuah pekerjaan, sebuah tugas, ayyutkinahu, amalan apapun, yang penting halal, amalan apapun, ayyutkinahu, apabila ia melaksanakannya dengan tuntas, berkualitas. Nah, untuk tuntas kualitas tentu perlu kerja keras, latihan keras, kerja keras, baru tuntas dan berkualitas. Ini yang disebut dengan ihsan atau itqon, ya, dalam profesi. Allah sangat menyukai seseorang kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia melaksanakannya dengan tuntas, dengan berkualitas. Nah, ini harus menjadi akhlak kita setiap muslim, apapun, mau buruh kasar yang bagus, ya, mau keterampilan tertentu yang bagus, apalagi yang menggunakan intelektual yang bagus, semuanya dituntut untuk terbaik karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemudian apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan Rasulullah SAW, ini disimpulkan oleh ulama salaf dan dinisbatkan oleh Ibnu Abdul Bar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyimpulkan dengan kata-kata, wa qimatu kullim ri'in ma yuhsinu, nilai dan harga setiap orang adalah apa yang menjadi keahliannya. Karena itu mari menjadi muslim dengan Islam yang bagus, iman yang bagus, akhlak yang bagus, lalu menjadi profesi apapun di dunia yang bagus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita ke jalannya, memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita dan meridhai kita, amin ya rabbal alamin. Mari berdoa untuk kebaikan kita bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal mujahidin waj'al hadzal balada aminan wa saira biladil muslimin, Allahumma amin, wa khasatan bilad Palestin. Allahumma harriril masjidil aqsa biqudratika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ujbur kasral munkasirin, Allahumma jbur quluban inkasarat bifiraqi habibin wa aziz, Allahumma jbur quluban mazzaqathal ahzan, Allahumma anzil 'alaiha minal yaqini ma yajlul musab wa yubaddidul ahzan, Allahumma jbur kulla musabin fi nafsin aw malin aw habib, Allahumma anzil alaihim minas sabri ad'afa ma nazal bihim minal bala ya sami'ad du'a. Allahumma farrijil ham wa naffisil karb wa tamminil qalb wa arihal fikr wa ahsinil aqibah wa adhin bil faraj likulli mubtalin ya mufarijal akrab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.